Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai administrasi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dina Ralia, absen 11. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian administrasi. Administrasi dapat diartikan sebagai segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi usaha dan kegiatan yang berkaitan. Dengan penyelenggaraan untuk mencapai tujuan, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan kantor dan tata usaha. Administrasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan penyusunan serta pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta mudah memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut tata usaha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dokumen administrasi usaha. Dokumen administrasi usaha adalah kelengkapan dokumen serta proses pencatatan, penyimpanan, pendaftaran, dan pemenuhan standar-standar peraturan dalam pendirian usaha sehingga pengusaha akan siap dalam menjalankan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Kegiatan kewirausahaan tentu saja membutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi. Administrasi dalam berwirausaha merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan mengelola administrasi, diharapkan sebuah usaha menjadi lebih tertata, efektif dan efisien. Banyak keuntungan yang diperoleh jika sebuah usaha lebih tertata dan efisien, yaitu lebih cepat dalam berbagai pekerjaan. Selain itu, memungkinkan memberikan kenyamanan bekerja dan keteraturan dalam lingkungan usaha. Perkenalkan, nama saya Hana Rifayanti, nomor absen 14, ingin menjelaskan fungsi administrasi. Menurut Quibble, tahun 2001 ada 5 jenis fungsi pendukung administrasi dalam perkantoran, yaitu fungsi rutin, fungsi teknis, fungsi analisis, fungsi interpersonal, dan fungsi manajerial. Untuk lebih jelasnya, simak urian berikut ya. Yang pertama, fungsi rutin. Fungsi rutin adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran, mencakup pengarsipan dan penggandaan. Contoh dari fungsi rutin ini adalah menggandakan surat-surat dan melakukan penyimpanan surat dalam file yang tertata atau disebut dengan pengarsipan. Yang kedua, fungsi teknis. Fungsi teknis ini merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Contoh dari fungsi teknis ini adalah mampu menggunakan berbagai perangkat software untuk membantu pencatatan data atau lainnya. Yang ketiga, fungsi analisis. Fungsi analisis dapat dikatakan sebagai fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif, disertai kemampuan mengambil keputusan. Contoh dari fungsi analisis adalah mampu menganalisis data persediaan barang dan membuat keputusan pembelian barang. Yang keempat, fungsi interpersonal. Fungsi interpersonal adalah fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain. Contoh dari fungsi interpersonal ini adalah mampu menganalisis data untuk mengkoordinasikan tim dalam melakukan pekerjaan. Yang terakhir, kelima adalah fungsi manajerial. Fungsi manajerial ini adalah fungsi administrasi yang membutuhkan kemampuan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemberian motivasi. Contoh dari fungsi manajerial adalah mampu mengolah data untuk menentukan strategi pengembangan usaha di tahun berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Kaila Maharhani dari absen 18. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur administrasi. Menurut Delianggi, dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern tahun 1992, administrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan yang mengandung kedelapan unsur administrasi, yaitu pengorganisasian, manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, pembekalan, tata usaha, dan yang terakhir perwakilan. Untuk lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari kedelapan unsur administrasi tersebut. Yang pertama itu ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini merupakan rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, ada manajemen. Manajemen ini merupakan rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Yang ketiga, ada tata hubungan. Tata hubungan merupakan rangkaian perbuatan menyampaikan warta atau berita dari satu pihak kepada pihak yang lain dalam usaha kerjasama. Yang keempat, kepegawaian. Kepegawaian merupakan rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang kelima, yaitu keuangan. Keuangan merupakan rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Yang keenam, yaitu pembekalan. Pembekalan merupakan rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftarkan, memelihara, dan menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerjasama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Saputra dari absen 20. Di sini saya akan menjelaskan unsur administrasi dan tujuan administrasi. Yang pertama ada unsur administrasi yaitu tata usaha. Tata usaha merupakan rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang kedua ada perwakilan. Perwakilan merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Kedelapan unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menunjang seluruh proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam kegiatan berwirausaha akan lebih baik jika menggunakan 8 unsur tersebut dalam mengelola bagian atau divisi administrasinya. Selanjutnya, di sini ada tujuan administrasi. Yang pertama, agar pemilik usaha bisa memantau kegiatan administrasi perusahaannya. Yang kedua, agar pengelola usaha bisa mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan perusahaan. Yang ketiga, agar pengelola usaha bisa merencanakan, mengembangkan, serta mengorganisasikan usaha dengan baik. Yang keempat, agar pengelola usaha bisa mengamankan kegiatan usaha dan perusahaan. Saya Syabila Aini Rahman dari absen 32 akan menjelaskan mengenai manfaat administrasi. Yang pertama, sumber informasi atau data untuk pengembangan bisnis. Administrasi membantu pemilik usaha untuk mengetahui persentase pertumbuhan bisnisnya. Jika ada data administrasi perusahaan menunjukkan penjualan usaha yang tinggi, pemilik bisa melakukan penambahan modal untuk melakukan ekspansi atau mengembangkan usaha. Yang kedua, yaitu data penting untuk investor. Bisnis yang berkembang akan menarik minat investor untuk menanamkan modal dalam rangka ekspansi bisnis. Investor berupa perorangan, bisa juga berupa seperti bank dan koperasi. Bagaimana investor tahu bahwa investasi yang dilakukannya pada suatu bisnis itu akan membawa hasil yang positif? Investor dapat melihat data yang dimiliki suatu usaha atau perusahaan. Data itu akan menunjukkan kinerja perusahaan. Jika segala sesuatu teradministrasi dengan baik, penyajian data ke calon investor tidak lagi menjadi sesuatu yang rumit. Yang ketiga, mengetahui jumlah keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan.
Dengan melakukan administrasi, dapat diketahui secara pasti jumlah keuntungan yang diperoleh. Catatan dalam setiap transaksi penjualan dan pembelian merupakan bukti atau data yang jelas. Yang keempat adalah menghindari risiko kerugian. Dengan melakukan administrasi, dapat diketahui dengan mudah harga pembelian suatu persediaan. Pembisnis juga bisa terhindar dari risiko kerugian akibat menetapkan harga penjualan yang terlalu rendah. Perkenalkan, nama saya Tiara Endah Dwi Utami, absen 34. Saya di sini akan menjelaskan tentang masalah administrasi usaha kecil dan mikro, cara mengatasi masalah administrasi usaha kecil dan mikro. Masalah administrasi seringkali dianggap sebagai masalah yang remeh, utamanya oleh wirausahawan yang baru saja merintis usahanya. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa administrasi adalah bagian yang sangat penting dalam merintis, mengembangkan, dan memastikan usaha dalam keadaan stabil. Isu-isu seputar permodalan, investasi, dan penyelenggaraan usaha yang terpercaya selalu berkaitan dengan hal-hal administratif. Isu-isu ini tidak hanya dialami oleh usaha skala menengah dan industri, tetapi juga terjadi pada usaha-usaha yang berada pada skala kecil dan mikro. Sesungguhnya, hal-hal yang berkaitan dengan administratif sama pentingnya dengan pemasaran, penjualan, dan inovasi produk atau jasa. Kegiatan seperti pembuatan nota dan pembukuan yang baik, rapi, dan valid sering luput dari perhatian pengusaha kecil dan mikro. Cara mengatasi masalah administrasi. Yang pertama, memahami. Masalah administrasi pada usaha kecil dan mikro dapat diselesaikan dengan memberi pemahaman yang baik melalui kampanye dengan pengenalan aplikasi, usaha kecil, dan mikro bisa mendapat gambaran yang jelas tentang administrasi usaha, cara pengelolaannya, dan cara memanfaatkannya. Kedua, mencatat. Setelah usaha kecil dan mikro memahami pentingnya administrasi usaha, upaya untuk mengajak melakukan pencatatan dapat dilakukan. Penggunaan aplikasi Osman sebagai alat untuk mencatat kegiatan-kegiatan dalam proses usaha dapat dilakukan bersamaan dengan jalannya usaha sehari-hari. Yang ketiga, ada fungsi Osman. Fungsi Osman terbagi menjadi 3, yaitu pertama, aplikasi kasir. Fungsi kasir pada aplikasi Osman memungkinkan usaha kecil dan mikro memiliki pencatatan keuangan yang baik sejak awal. Kasir juga memiliki peranan penting dalam membangun kepercayaan dengan konsumen. Yang kedua, ada pencatatan atau nota. Pembuatan bukti atau nota transaksi secara digital akan membuat pencatatan menjadi lebih rapi dan terdokumentasi dengan baik. Nota jual, nota belanja, dan nota pengeluaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Nota-nota ini terhubung dengan pembukuan usaha. Dan yang terakhir yaitu ada pembukuan. Arus jual dan beli serta pengeluaran yang tercatat dengan nota digital terhubung pada suatu pembukuan sederhana. Pembukuan ini dapat dipahami oleh usaha kecil dan mikro, mudah digunakan, serta berfungsi sebagai salah satu perangkat untuk melihat jalannya usaha. Cara mengatasi masalah administrasi yang keempat yaitu alasan menggunakan Osman. Alasan mengapa menggunakan Osman yang pertama yaitu mudah. Aplikasi Osman mudah digunakan karena dikembangkan berdasarkan masalah-masalah yang terjadi pada usaha kecil dan mikro. Pengembangannya juga merujuk pada rutinitas usaha kecil dan mikro. Yang kedua, kendali. Pengusaha selalu ingin memastikan usaha berada dalam kendalinya semaksimal mungkin. Kepercayaan untuk pembagian kerja tim dapat terlaksana dengan kendali penuh dari pemilik usaha kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, manfaat. Osman dapat digunakan sebagai bukti dan pencatatan pada proses usaha. Hal ini berfungsi sebagai jalan panduan yang dapat membantu pemilik usaha dalam rangka merencanakan dan mengembangkan usaha. Yang keempat yaitu terjangkau.
Penggunaan teknologi dalam mengelola informasi dan mengambil keputusan dapat terselenggara dengan biaya yang terjangkau. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan usaha kecil dan mikro terutama pada tahap awal. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai administrasi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Don't forget to like and subscribe ya.